Yang keras? Tidak. Bayangkan dia susah payah masuk keluar penjara, dibuang, tapi dia tetap tersenyum tertawa karena dia yakin dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat kemerdekaan itu pasti datang dan diterima oleh Allah. Ternyata kita dapat merdeka. Kalian jangan sombong. Siapa yang mau keluar dari PDI Perjuangan? Sini ngomong. Angkat tangan. Angkat tangan. Benar? Tidak ada yang mau? Nah, siap kalau ibu bilang perintah ibu. Tidak ada satupun proses sejarah perjuangan kemerdekaan dan konsolidasi negara tanpa campur tangan beliau. Namun sejarah kemudian diputar balik berulang-ulang mencoba menghapuskan peran Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya berbicara mengenai hal ini? 57 tahun keluarga Bung Karno berjuang untuk pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Peristiwa itu mengajarkan satu hal kepada saya, bahwa kebenaran mungkin dapat ditunda, tetapi kebenaran itu tidak akan pernah kehilangan jalannya, dan kebenaran itu pasti menang. Lihat saja, mau ditekan 57 tahun, akhirnya dicabut juga. Nah, begitu dicabut namanya harum kembali. Coba boleh dilihat. Kalau kalian takut untuk mengatakan nama Bung Karno, saya pecat. Ingat, karena dia adalah bapak bangsa. Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya seringkali waktu masih muda, kalau saya membela Bung Karno dibilang, oh tentu saja kamu anaknya. Tapi saya langsung tunjuk orang itu. Kalau orang tuamu dibikin begitu, apakah tidak kamu juga akan berbuat seperti saya? Lalu saya harus mengaku menjadi anak orangnya siapa? Apakah begitu? Diam dia. Kamu pun harus begitu. Terus tanyakan, kalau betul Bung Karno pengkhianat, sebutkan apa pengkhianatan dia. Beri dengan waktu yang ada untuk membuktikan. Pasti tidak akan ketemu. Sampai hari ini pun tidak ketemu. Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya berbicara sebagai warga bangsa. Saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Sebab apa? Bung Karno bukan hanya milik keluarganya. Bung Karno adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia dan dunia. Di mana-mana patung beliau dibuat di luar negeri. Jalan Bung Karno, Jalan Soekarno. Nanti insya Allah bulan depan saya diminta ke Uzbekistan untuk apa? Meresmikan yang namanya patung Bung Karno di sana. Mengapa kita melecehkan dia? Apa maunya? Apa maunya? Pikirkan sendiri. Karena itu mengapa kita tidak boleh mewariskan kebencian kepada generasi berikutnya, tetapi kita juga tidak boleh mewariskan ketidakjujuran sejarah. Jangan sampai perbedaan politik menghilangkan peri kemanusiaan dan kemanusiaan itu sendiri. Jangan sampai kekuasaan mengalahkan suara hati nurani. Saudara-saudara sekalian, Bung Karno tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaan. Beliau juga memikirkan bagaimana Indonesia hidup setelah merdeka. Bagi Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pola pembangunan nasional semesta berencana sebenarnya adalah jalan mewujudkan cita-cita itu. Bayangkan, sudah dirancang oleh 600 doktor.
Tapi pada waktu zaman Pak Harto, saya sendiri tidak bisa mengerti. Jangan dipikir saya itu sirik sama Pak Harto. Tidak, ini kebenaran. Sudah dibuat kok tidak dipakai, disembunyikan, dibuang begitu saja. Padahal kalau kita buat, kita lihat, saya baca, saya tidak mau menjadi orang yang hanya kerjanya apa, ngikut-ngikut orang. Saya mesti punya keyakinan bahwa apa yang telah dibuat itu memang bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu saya sudah berkata, di dalam nanti kongres yang akan datang, saya akan meminta kepada seluruh rakyat PDI Perjuangan bahwa bagi kita pola pembangunan semesta berencana itu harus dijalankan dengan baik. Karena itu adalah juga pikiran kerjaan anak-anak bangsa. Tentu yang diperintahkan oleh Bung Karno. Jadi adalah salah benar kalau hal itu sekarang itu tidak dipergunakan bagi kepentingan rakyat banyak. Pola pembangunan nasional Indonesia semesta berencana adalah jalan mewujudkan cita-cita itu. Pola pembangunan tersebut dirancang dengan menghimpun pikiran dan sumbangsih lebih dari 600 doktor, bukan dokter. Doktor tuh insinyur lah, dan lain, serta para ahli bangsa. Kita tidak hanya harus menyalin masa lalu, tetapi kita harus memahami gagasan besarnya. Indonesia harus mampu merencanakan dan menentukan masa depan dan nasibnya sendiri. Bung Karno juga memahami bahwa kedaulatan bangsa pada akhirnya ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan, riset, sains, teknologi. Bangsa yang ingin berdaulat tidak boleh selamanya bergantung pada orang lain. Bangsa yang ingin berdiri di atas kaki sendiri harus mampu menciptakan, mengembangkan, dan menguasai teknologi. Kedaulatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.